Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema yang merupakan dasar daripada apa yang sebetulnya yang saya pengen sampaikan untuk mengingatkan kita tentang pujian penyembahan. Jadi sebelum saya baca Mazmur 42 dan 43 ini, saya sudah punya rencana untuk memberikan motivasi perihal pujian, ya, memuji dan menyembah Tuhan. Kita baca saja di Mazmur 42 ayat 42 ayat 3 dan 4. Lalu saya langsung lompat ke ayat 11. Kemudian nanti di Mazmur 43 ayat 1, 4 dan 5. Nah, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud gitu ya. Yang sebagian besar Mazmur itu ditulis olehnya gitu. Di ayat yang ketiga dikatakan, siang malam aku meratap. Saya bold kata meratap. Kemudian untuk memohon pertolongan Tuhan, ya, pertolongannya ya Tuhan di sini ya. Dan sementara itu musuh-musuhku mengejek dan berkata, di manakah Allahmu? Jadi kondisi atau apa yang dialami oleh pemazmur ini itu dalam kondisi yang tidak enak gitu ya. Kondisi yang tidak mendukung secara kejiwaan ya untuk memuji Tuhan. Sebab dirinya sedang meratap. Dia diejek oleh musuh-musuhnya. Ayat 4. Tapi dia memotivasi dirinya. Dia berkata bahwa besarkan hatimu, hai jiwaku, masakan engkau sudah lupa akan hari-hari raya ketika engkau memimpin pawai besar menuju ke bait Allah sambil bernyanyi dengan sukacita dan memuji Tuhan. Jadi mengapa berhati murung? Mengapa berputus asa dan bersedih hati? Berharaplah kepada Allah, aku akan memuji Dia lagi. Ya, aku akan memuji Dia lagi atas pertolongannya. Ayat 11, tetapi hai jiwaku, jangan berkecil hati, jangan gelisah, percayalah bahwa Allah akan bertindak. Karena aku tahu bahwa aku akan memuji Dia lagi atas segala yang akan dilakukannya bagiku. Dialah penolongku, Dialah Allahku. Sebelum saya lanjutkan ke Mazmur 43, memang pada sharing kali ini saya penekanannya itu untuk memuji Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemazmur ini adalah pesan-pesan sharing saya di waktu yang lalu. Bagaimana kita harus punya keputusan dan sikap hati, berketetapan hati untuk memotivasi diri kita sendiri. Motivator utama terhadap diri kita adalah tidak lain adalah diri kita sendiri, bukan daripada orang lain. Orang lain bisa memotivasi kita, tetapi kalau kita tidak follow up, tidak memiliki respons yang positif, maka sedahsyat apapun motivasi yang datang dari luar itu tidak akan bekerja di dalam diri kita. Lalu dari ayat ini juga kita melihat sikap hati yang penuh berpengharapan dan iman penuh kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan akan menolong aku. Jadi
ini memang satu paket ya. Orang kalau suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, itu pasti karena dia punya iman yang terjaga. Ya, karena ketika menaikkan pujian dan penyembahan yang murni, itu memang harus datang dari kasih, datang dari iman kepada Tuhan. Ayat 43, Mazmur 43 ayat 1, "Ya Allah, belalah aku terhadap tuduhan penipu-penipu yang kejam ini." Ya, kondisinya juga sama. Dia berhadapan dengan situasi yang tidak enak. Ayat 4, Di sana aku akan pergi ke mezbahmu dan memuji Engkau dengan kecapi. Engkaulah Allah yang menjadi sukacitaku yang besar, ya Allah, Allahku. Nah, di sini lagi kita melihat bahwa sebuah keputusan yang benar, keputusan yang tepat di tengah kondisi yang tidak enak, dia tetap berketetapan hati dan memutuskan untuk memuji Tuhan. Nah, di ayat 5 dikatakan, "Hai jiwaku, mengapa begitu murung dan berputus asa? Percayalah kepada Allah. Aku akan memuji Dia lagi atas pertolongannya yang mengherankan. Ia akan membuat aku tersenyum lagi karena Ia adalah Allahku." Nah, jadi ada iman yang hidup di dalam hatinya, berpengharapan, dan tentu dia punya pengenalan yang baik tentang Tuhan, bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang akan bertindak, Allah yang akan menolong. Beberapa hari yang lalu sebelum saya baca kitab ini, saya seperti yang saya katakan tadi, ingin mengingatkan dan memotivasi kita untuk berkeputusan, mengambil berketetapan hati untuk memuji Tuhan apapun kondisi kita. Memuji Tuhan setiap hari apapun kondisi kita. Jadi dalam pengalaman saya pribadi, seperti yang belakangan ini saya katakan, ketika kita tidur, ya, fisik kita tidur, ya, tetapi roh kita tidak, ya, jiwa kita juga berhenti berpikir, ya, pikiran, perasaan dan kehendak kita itu istirahat, tetapi roh kita hidup. Nah, seperti tadi malam, ya, sebelum pagi saya, roh saya kemudian membangunkan saya untuk segera berdoa karena sudah nggak tahan dengan hadirat Tuhan yang sangat kuat, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kedamaian, gitu ya. Roh yang membangunkan, membangunkan tubuh dan jiwa saya kembali memuji Tuhan. Tapi tidak selalu kondisinya seperti itu. Apalagi bagi pemula, apalagi bagi seseorang yang belum punya sensitivitas yang baik terhadap hadirat Tuhan, belum terbiasa dengan hadirat Tuhan, baru mau berkomitmen untuk mendisiplinkan diri untuk memuji Tuhan. Bahkan sebetulnya saya pun katakan bahwa mungkin 50% atau 50% daripada aktivitas pujian saya itu tidak selalu karena dorongan hadirat Tuhan yang kuat. Tapi ada 50%-nya saya yang harus memutuskan untuk, saya harus yang berketetapan hati untuk apapun keadaannya, selagi masih secara fisik itu kuat. Kalau cuma karena capek atau bahkan terlebih karena malas, itu saya harus lawan dan mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Ketika saya merasakan hadirat Tuhan yang damai, yang dunia tidak pernah bisa berikan, di situ saya punya keyakinan, selain seperti pemazmur ini punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan turut bekerja. Pada saat saya berada di dalam habitat yang sesungguhnya di hadirat Tuhan,
saya sangat punya keyakinan bahwa saya akan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kedekatan dengan Tuhan itu akan di dalam hadiratnya itu akan menerjemahkan banyak hal tentang Tuhan, tentang kasih-Nya, tentang kebaikan-Nya, tentang kerinduan hatinya kepada kita. Nah, jadi ini juga hal atau materi yang saya ingin tekankan kepada kita gitu ya. Terkait dengan tuntunan yang kita sudah uh, uh, sepakati ya di tahun 2023 untuk bisa bertahan, untuk bisa menikmati itu semuanya, untuk bisa melanjutkan itu semua di tengah rasa bosan, mungkin ada masalah, adalah sikap hati yang memutuskan, yang berketetapan hati untuk memuji Tuhan sama seperti pemazmur ini. Dan saya percaya lewat ayat-ayat akhir pada Mazmur ini kita mengerti dia kemudian mendapatkan sukacita, kemenangan atas pertolongan Tuhan. Di ayat firman Tuhan yang tidak lagi asing bagi kita, dan kali ini saya tambahkan dari berbagai versi, ini juga meneguhkan apa yang yang saya saksikan, yang saya rasakan, yang ya mengkonfirmasi bahwa ada faedah, ada manfaat daripada kita memuji Tuhan. Mazmur 84 ayat 4. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Terus menerus memuji-muji Engkau. Itu berarti apa? Tidak ada bolong-bolong. Saya beberapa menit sebelum rekaman, saya lihat short dari salah seorang hamba Tuhan gitu ya. Nanti saya akan bagikan. Kiranya nggak lupa gitu ya. Jangan bolong-bolong dalam saat teduhnya. Kalau saat teduh atau PPW kita kan udah satu paket ya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jangan pernah bolong-bolong. Karena kekuatan untuk sederhananya begini, kekuatan untuk bisa on, kekuatan tetap bisa bersemangat, bahkan kekuatan untuk mengubah keadaan kita sampai siang hari itu ditentukan dengan kebersamaan kita dengan Tuhan di pagi hari. Kemudian di siang hari akan terus membuat kita selalu bersentuhan dengan hadirat Tuhan sampai sore hari. Kemudian kita lanjutkan malam hari sampai ke pagi hari, dan itu harus sebuah keputusan. Jadi lewat Mazmur ini kita bisa mengerti bahwa keadaan tidak boleh mempengaruhi ketetapan kita untuk memuji Tuhan. Kebanyakan orang baru bisa memuji Tuhan ketika keadaannya baik-baik saja. Apa yang diharapkannya terjadi, berkat melimpah gitu ya. Dan itu adalah kelompok yang banyak. Tetapi kelompok yang sedikit, kelompok yang memiliki sikap hidup seperti Daud, dia akan punya ketetapan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan terus menerus. Saya tadi ini saya rekaman sore, Buan Japri saya untuk tanya tentang sharing gitu ya. Saya bilang nanti saya buatkan sore atau malam. Kan apa? Saya bukan berarti nggak dapat banyak gitu ya. Bahkan ada sesuatu yang kemarin lusa atau beberapa hari yang lalu, saya terbangun menuju ke kamar mandi. Tiba-tiba Tuhan taruh di dalam hati saya sesuatu. Karena ini hal yang keras ya, hal yang keras. Saya terus doakan, ini dari Tuhan apa enggak gitu. Tapi itu ada dasar firman-Nya gitu. Nah, termasuk kayak tadi gitu ya. Karena saya udah banyak dapatkan dari Tuhan, tinggal saya terus tanya-tanya yang mana dulu, yang mana. Sampai Roh Kudus gerakkan hati saya yang ini untuk lebih kuat pesannya, itu yang saya rekam gitu ya. Siangnya, kemarinnya saya lebih fokuskan memuji Tuhan, menari-nari,
Bahkan yang tadi saya katakan sebelum hubungan Japri, siangnya saya menari-nari sampai keringatan memuji Tuhan. Itu yang membuat saya seperti sekarang ini. Itu membuat roh dan jiwa saya baik-baik saja. Karena saya selalu bersentuhan dengan alam rohani, di mana hadirat kekuatan Tuhan berada. Saya udah sering nyanyikan lagu ini ya, dan itu saya simpan sebagai favorit saya dari Spotify ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya mau beritahu kita, mungkin beberapa di antara kita sudah tahu, tapi rasanya kebanyakan belum tahu. Jadi nanti download aplikasi Spotify, nanti saya coba capture. Nah itu kurang lebih sama lah kayak kita kalau dulu zaman radio, ada kan masa-masanya kita mendengarkan lagu-lagu tembang kenangan atau apa gitu ya, ada isi iklannya dikit-dikit. Tapi kalau kita pakai Spotify, menurut saya, ini bukan sedang saya promosi ya, tapi sejak kedua hamba Tuhan itu berbagi tentang Spotify, karena saya juga sebetulnya bukan termasuk orang yang selalu update juga tentang teknologi ya, tapi saya penasaran kemarin dengan Spotify itu. Nah itu iklannya sih ada, tapi nggak seperti YouTube yang kalau kita nggak pilih lewati kan dia bisa panjang iklannya sangat mengganggu. Nah memang sih di Spotify juga ada premium gitu ya. Dan kalau yang saya pahami ya, kalau di YouTube kalau kita nggak premium itu kan layar handphone harus tetap nyala, dan itu sangat boros baterai dan juga rasanya data juga gitu. Jadi download itu, dengarkan pujian penyembahan. Saya kan sudah berkomitmen habis dari doa malam. Kalau doa malam itu saya tetap nyalakan Spotify-nya untuk dengarkan lagu-lagu. Itu yang saya bilang, kadang saya cuma 1 jam, roh saya udah nggak tenang, mau memuji Tuhan, saya bangun gitu. Nanti kalau udah doa subuh kan butuhkan waktu yang lebih panjang gitu ya, supaya nggak ya kurang efektif aja menurut saya kalau udah dari paginya itu ya. Kalau udah doa subuh saya nggak nyalain, tapi kalau udah pagi lagi saya berdoa dari pagi lanjut sampai kemudian malam lagi, saya hampir tidak ada jeda untuk dengarkan pujian penyembahan. Ketika saya dengarkan lagu itu kan mendorong kita, memancing kita. Apalagi ketika dengarkan, aduh saya itu diberkati oleh banyak sekali pujian penyembahan, dan saya bilang, oh my God, hati saya ini apa ya, ada nanti saya bagi lagu-lagu yang benar-benar mewakili hati saya, bikin hati saya tuh hancur gitu ya. Aduh Tuhan, saya itu hati saya banget gitu ya. Dan aduh itu membuat saya itu dekat sama Tuhan gitu. Itu yang paling saya kejar daripada pelayanan. Sebab ada orang bisa pelayanan, banyak pelayanan, tapi jauh daripada hadirat Tuhan. Itu bukan pilihanku. Tapi lebih baik saya lakukan hal yang sederhana, tapi saya tidak mau kehilangan, tidak mau terpisah dari hadirat Tuhan gitu. Nah jadi saya pun seperti itu, terus menerus memuji Tuhan. Bukan sekedar terus menerus memuji Tuhan dari misalnya PPW subuh, pagi, siang, malam, enggak. Tapi di luar itu pun saya terus memuji Tuhan. Itu akan terus menyeret hati saya selalu dekat dengan Tuhan. Kalau semakin cinta, semakin sayang gitu ya, dengan ada yang puji-pujian, semakin hati saya remuk. Jadi saya bergumam apa saja dan saya katakan, Tuhan aku cinta, aku mengasihi Engkau Yesus gitu ya. Jadi orang yang terus menerus memuji Tuhan, kita akan lihat di janjinya. Ini firman Tuhan aja. Dan kalau kesaksian saya itu sebagai tambahan gitu ya. Ayat selanjutnya dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi
tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Makanya saya bilang tadi, aku sangat yakin bahwa aku akan bersama dengan Tuhan nanti. Karena apa? Saya tidak akan pernah lepas daripada mulutku ini pujian penyembahan kepada Dia, pengagungan. Saya sangat menikmati setiap hari bersama dengan Tuhan. Hadirat Tuhan itu akan memberkati kehidupan kita. Kita langsung ke terjemahan yang berbeda dari firman Allah yang hidup, dikatakan seperti ini. Pada waktu mereka berjalan melalui lembah ratapan, lembah itu akan berubah menjadi tempat mata air dengan kolam-kolam yang penuh berkat dan kesegaran setelah turunnya hujan. BIMK. Sementara mereka berjalan melalui lembah Baka, tempat itu mereka ubah menjadi mata air. Hujan pertama melimpahnya dengan berkat. Hujan pertama saja udah melimpahnya dengan berkat. Jadi, dan jangan selalu dipikirkan materi. Itu pastilah penyediaan dari Tuhan itu ada. Saya tadi pagi atau kemarin sore ya. Kalau nggak tadi pagi, tadi sore. Saya tiba-tiba berpikir gini, emangnya aku anak siapa? Emangnya aku melayani siapa? Saya kan melayani Tuhan yang punya semuanya gitu. Jadi memang sangat tidak punya alasan untuk saya takut. Tidak punya alasan untuk aku khawatir. Sangat bodoh kalau saya khawatir menjadi bimbang. Saya kan anak yang punya segalanya gitu. Masa kebutuhanku tidak terpenuhi? Jadi pikiranku tidak pernah memikirkan itu. Itu hal-hal seperti itu kenapa bisa aku dapatin? Karena aku memang dekat dengan hadirat Tuhan, di mana Roh Kudus itu bisa bercakap-cakap dengan jelas di dalam hati saya. Akhirnya hatiku itu tenang. Hatiku itu tenang, damai sejahtera, gak perlu takut apapun. Dalam hari-hari yang berbeda, saya kemudian dibuat mengerti. Dari dulu Tuhan tidak akan pernah berubah, dan Dia konsisten. Ketika Abraham berkata, apakah engkau akan memusnahkan orang fasik dengan orang benar? Tidak mungkin. Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Itu akan selalu Tuhan pegang. Akan ada perbedaan antara gandum dan ilalang. Akan ada perbedaan kambing dan domba. Saya ketika kemarin saya update ya jumlah korban yang gempa yang terjadi di Turki gitu ya, dan Suriah. Itu udah melewati angka 50.000 dalam sekejap. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Saya di grup keluarga, kakak saya bilang, yang ini baru meninggal. Terus saya berteman dengan itu juga dari kampung gitu ya, termasuk keluarga besar juga gitu, yang satu marga. Kemudian saya lihat komentar orang di situ, baru kemarin, ini kan hari Senin, hari Minggu kemarin, baru dia memimpin kor di gereja, nggak tahu penyakitnya apa gitu ya, tapi masih sehat gitu. Tapi kalau kita udah di dalam Tuhan, nggak perlu takut mara bahaya. Saya nggak takut apapun. Yang penting hidupku di dalam Tuhan. Mau mati pun itu bersama dengan Tuhan. Keuntungan akan ketemu dengan Tuhan. Yang saya harus make sure setiap hari saya hidup benar. Make sure kalau saya hidup berkenan, saya lakukan apa yang saya tahu. Saya, Tuhan, apa yang mau lakukan hari ini, saya diberkati sekali dengan kesaksian yang nanti sedang diterjemahkan oleh Buan gitu ya. Aduh, itu kan itu sebetulnya konfirmasi dari kesaksian Pastor Park. Semua yang kita lakukan termasuk memuji Tuhan, kata Pastor Park, salah satu bahan bangunan kita kan ada pujian. Dan apa yang kita lakukan seperti cinta untuk Tuhan, itu akan naik surga dan menjadi bahan bangunan kita di surga. Dan hidup di dunia ini, kalau orang sudah terbuka pikirannya, sudah mengerti tentang kekekalan, dia akan lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dia akan melakukan banyak hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan dia nikmati itu. Kalau saya punya hati untuk memberi, Tuhan akan sediakan benihnya. Dan termasuk pujian itu akan naik menjadi sesuatu yang harum kepada Tuhan. Nanti dia di kesaksiannya gak panjang-panjang gitu.
Semua yang kita lakukan dengan cinta. Ya, termasuk saudara dan juga para sahabat yang berbagi reel kita gitu ya, video itu kan cara kita untuk menjangkau orang. Bisakah kalian sangkali sekarang, kita yang sekarang udah mau 8 tahun, ada orang yang berubah, bisakah anggap remeh pelayanan ini? Kalau bukan karena Tuhan bekerja, mana bisa ada yang kita tetap dekat, bertumbuh, berubah sekarang. Lakukan dengan cinta kepada Tuhan. Saya berkali-kali katakan, setiap doa-doa yang dinaikkan, setiap pelayan itu bukan untuk TRC, apalagi untuk saya pribadi, enggak. Tapi dirimu lah yang akan mendapatkannya nanti. Dan itu adalah bahan bangunan rumah di dalam kekekalan. Nah, kembali kepada topik pujian. Ini akan menyenangkan hati Tuhan. Yang tadi saya bilang, aduh Tuhan, hati saya itu hancur gitu ya. Karena itu kayak mewakili hati saya, jadi kayak ditarik gitu ya. Aduh, meluap langsung gitu ya. Dituliskan dalam kata-kata. Saya belum begitu terlalu hafal lagunya ya, tapi makanya saya nggak nyanyiin gitu. Jadi syairnya kurang lebih berkata seperti ini. Tuhan, aku rindu melihat wajahmu. Aku rindu mendengar suaramu. Dan itu kerinduan saya yang paling besar gitu. Dan saya katakan banyak juga yang saya saksikan orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, saya juga terus katakan pada Tuhan, Tuhan kalau aku ngomong ya, Tuhan aku sangat mencintai Engkau Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Jadi kalau saya ngomong kayak gitu tuh udah kayak from the bottom of my heart. Itu kayak keluar gitu. Tapi kalau kerinduan, saya ngaku gak jaim. Kok kayaknya kasih saya itu lebih besar daripada kerinduan ya. Dan saya gak mau puas. Mungkin nih kayaknya tuh karena saya udah nikmati hadirat Tuhan, jadi merasa enough gitu. Saya nggak mau berhenti di situ. Saya mau lebih lagi, dan itu terus saya kerjakan gitu ya di dalam hadirat Tuhan. Itu yang membuat saya tetap bersemangat. Pemazmur yang tadi dalam kondisi yang tidak enak, dia putuskan memuji Tuhan, dan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya. Saya percaya yang membuat dia tetap kuat untuk hidup benar, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, dia tentu mengharapkan Tuhan gitu ya. Itu karena selalu disertai dengan pujian penyembahan. Dan akan berbeda, dengarkan semuanya, dan akan berbeda orang yang selalu dan terus menerus seperti firman ini memuji Tuhan, akan berbeda di antara kita dan termasuk orang Kristen di sana yang terus memuji-muji Tuhan, yang terus menyembah Dia dengan cinta, apalagi dengan hati yang murni. Dia tidak akan pernah terkalahkan. Kenapa? Karena kekuatan dari the Holy of Holies, dari tempat Maha Kudus, selalu teraliri di dalam kekuatannya, sehingga dia menjadi orang yang berbeda, bersukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan semangat. Dia menjadi berkat dengan perkataannya. Dia membagikan semangat kepada orang lain, memancarkan kehebatan dan kekuatan Tuhan di antara kita. Nanti akan dipisahkan siapa di antara kita yang menjadi pelaku firman ini atau yang menganggapnya sebagai ahli lalu. Dia yang hari ini saya dengarkan, dan bahkan saya percaya di waktu yang lalu sudah berkomitmen memuji Tuhan dan akan memperbesar porsinya untuk memuji menyembah Tuhan, tak akan terkalahkan oleh kekuatan apapun, sebab langsung dicolok dengan power yang datang dari tempat yang maha tinggi. Itu yang membuat dia berbeda. Sekalipun lembah baka, sekalipun keadaannya tidak enak, belum berubah, masa-masa tekanan, tapi ketika memuji Tuhan itu akan melegakan kita, menarik lawan daripada pergumulan kita. Dalam keluhan, dalam kelemahan, dalam tekanan, kita ambil apa? Kekuatan baru, sukacita, pengharapan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan ini hanya akan bisa dilakukan oleh orang yang punya kasih yang besar kepada Tuhan, yang punya kerendahan hati kepada Tuhan. Kenapa? Karena kemarin saya tonton sedikit, belum semua ada video dari luar tentang penyembahan. Dia bilang kayak gini, semua Tuhan udah berikan kepada kita. Rohnya iya, nyawanya udah, darahnya iya.
Semua bahkan yang terbaik yang Tuhan sediakan, dia gak pengen itu semuanya itu diberikan. Hanya satu. Ini ganti-gantian ini, nggak tahu kedengaran kali di rekaman ya. Kalau nggak Joki anjing saya tadi gonggong, sekarang ini si Meme. Oh, tuh bunyi-bunyi. Nah, kalau udah kemana lagi? Saya udah kemana tadi omongan saya? Jadi sorry, udah jadi konsentrasinya buyar. Jadi orang yang di antara kita, ini saya mesti jelas sebentar, baru ingat lagi. Iya, jadi hanya satu yang dikatakan pada video itu, hanya satu yang Tuhan tidak berikan kepada manusia, yaitu adalah penyembahan. Dan itu miliknya Tuhan. Pujian hanya layak bagi Tuhan, dan penyembahan adalah miliknya Tuhan. Dan satu hal, ketika saya memuji Tuhan, yang pada saat yang sama, yang terus memotivasi saya adalah yang selalu terngiang-ngiang, ada kuasa dalam pujian. Kuasa pujian itu sanggup membungkam kekuatan musuh. Dan pemazmur katakan bahwa adalah baik untuk memuji Tuhan. Adalah baik dan indah memuji-muji Tuhan itu. Apa yang baik dalam pandangan Tuhan? Salah satunya adalah memuji Tuhan. Dan saya mau tekankan lagi yang satu hal yang pesan yang penting buat kita. Jangan pernah dipengaruhi oleh keadaan, apalagi perasaan kita dalam memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu adalah sebuah keputusan dan ketetapan hati. Sekali lagi saya katakan, orang-orang di antara kita yang dalam hari-harinya berketetapan hati untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan bukan cuma ketika ber-PPW, di luar itu pun kalau memang punya waktu ya, kecuali bekerja atau dalam perjalanan gitu ya. Kalau perjalanan pun sebetulnya memungkinkan, asal ya mungkin pakai earphone kalau di jalan gitu ya. Tapi kalau sedang berkendara ya lebih hati-hati gitu ya, atau sebaiknya jangan gitu. Nah, itu akan berbeda. Kita yang saya percaya kalau lakukan dengan cinta, dengan hati yang murni, dengan penuh konsistensi, ketetapan hati untuk terus memuji Tuhan setiap hari, berjam-jam malah di luar PPW-nya, hari-harinya, akan berbeda, akan bisa melewati lembah baka yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Bahkan dia akan mengubah lembah baka itu menjadi pelajaran, menjadi kemenangan, dan kesaksian. Nah, ini saya pengen bagikan untuk kita. Dan saya pikir walaupun perkataan keras saya mau katakan, dan bodohlah perilaku seseorang di antara kita yang udah dengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa kuasa daripada pujian penyembahan ditambah sharing dan motivasi ini, tetapi kemudian dia tidak melakukannya. Dia telah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan di bumi, dan dia malaikatnya ya, itu juga dari kesaksian yang berbeda. Malaikatnya nganggur. Kenapa? Karena dia tidak mengirimkan bahan bangunannya ke surga lewat pujian penyembahan. Yang saya percaya ya, orang kalau udah malas dengan pujian penyembahan, dia juga akan malas untuk melakukan hal-hal yang lain yang seturut dengan firman Tuhan. Akhirnya waktu yang ada, kalau kita masih mendengarkan yang seperti ini, kita malah, ada hamba Tuhan juga berkata, harusnya bersyukur kalau masih ada orang yang selalu memberikan kita nasihat, selalu memberikan kita teguran. Bersyukur kalau kita masih punya waktu untuk mendengarkan itu. Jangan keraskan hati. Kebebalan itu artinya susah diajar. Dia orang yang tidak mudah diarahkan, selalu mempertahankan kemauannya sendiri. Orang seperti ini tak akan mungkin dipakai oleh Tuhan
Jangankan boro-boro mau dipakai Tuhan, menjadi orang yang berkenan pun tidak. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan lepaskan mereka dari perbudakan Mesir supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Tadi saya katakan, kalau kita memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan disenangkan. Selain tadi kekuatan, damai sejahtera, sukacita, ya pikir sendirilah, terjemahkan sendiri. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, dan itu yang saya alami, dan saya akan tetap kuat. Saya akan tetap kuat di dalam kekuatan Tuhan. Saya akan tetap kuat karena saya tetap melekat dengan hadirat Tuhan. Dan itu yang membuat setiap orang di dalam pelayanan ini akan terus maju bersama dengan diri saya. Lagi-lagi saya katakan, jangan ikuti perasaannya. Bahkan sekalipun tidak ada kemauan untuk memuji Tuhan, memuji Tuhan itu adalah sebuah keputusan dan ketetapan hati. Bahkan teladan pemazmur, sekalipun kondisinya tidak mendukung, buruk, dalam tekanan, dalam keadaan yang menghimpit gitu ya, tetapi keputusannya adalah memuji Tuhan. Dan itu yang membuat, itu akan mengharukan nama Tuhan. Kalau udah ngerti yang seperti ini, kita sebenarnya bersyukur. Tuhan semua perlengkapi kita, hanya bagian kita mau lakukan apa enggak. Sebab sejauh ini ya saya rasa ada orang-orang di antara kita yang memang cenderung mengikuti apa? Kedagingannya, kelemahannya, kemalasannya, kondisinya yang tidak mendukung. Dan orang seperti ini akan terus menjadi orang yang kalah. Tetapi kita yang punya roh yang berbeda, punya jiwa yang berbeda, untuk ikuti teladan pemazmur ini, untuk praktekkan firman Tuhan ini. Aku mau terus memuji Tuhan, dan dia akan berbeda. Dia akan lebih daripada pemenang, dan dia akan dapatkan kekuatan baru, sukacita dan damai sejahtera yang mengalir dari tahta Bapa dalam kehidupannya. Dan dia gak akan terkalahkan. Dia punya optimisme yang tinggi dalam mengikut Tuhan, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau sampaikan pada sharing kali ini. Sekali lagi saya katakan, hanya orang bodoh yang dengarkan kebenaran firman, dan orang yang berperilaku anjing dan babi yang membuang barang yang kudus dan menginjak-injaknya. Tapi kita yang rohnya menyala, yang menganggap ini adalah kebenaran firman, dia akan tangkap dan dia akan lakukan itu. Dan kita semua akan menyaksikan hanya orang yang hanya pemuji Tuhan yang akan terus bersemangat dalam pelayanan. Diubahkan lagi kalau di hadirat Tuhan itu kan, dia akan diubahkan, dia diinsyafkan, dia akan semakin ngerti tujuan hidupnya, isi hati Tuhan juga, gitu ya. Nah, saya sudahi sharing kali ini. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRs yang terus bersemangat dan berpuasa. Semangat Pak, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.